Terkait data tenaga non-ASN, nah ini kita lihat kabar baiknya bahwa rekan-rekan mulai dari R berapa saja yang diakui ya. Nah di sini ya, tahapan keempat, pengisian DRH, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan R1, R2, R3, bahkan sampai R5 yang belum mendapatkan SK penempatan P3K. Di video kali ini kita akan menyampaikan slide paparan hasil Zoom yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2025 tadi siang di PAN RB berkaitan dengan pengangkatan rekan-rekan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini kita akan bahas beberapa hasil yang sudah disepakati pada paparan tersebut, di mana di sini kita melihat ada mekanisme dan tahapan pengisian DRH bagi rekan-rekan semua. Kontrak part-time ini pun sudah ditetapkan untuk 1 tahun periode. Bagaimana hasilnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Ya, ini adalah hasil rapat Zoom hari ini, 29 Juli 2025, terkait P3K paruh waktu yang sebelumnya diadakan oleh PAN RB dengan undangan sosialisasi pelaksanaan mekanisme P3K paruh waktu yang dilakukan secara Zoom. Terkait undangan ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya, di mana kita ketahui undangan yang disampaikan oleh PAN RB ini adalah undangan pertanggal 28 Juli 2025, di mana ini berkaitan dengan undangan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu yang ditujukan kepada instansi pusat dan instansi daerah. Tentu saja dalam hal ini adalah bagian kepegawaian yang mengelola pengangkatan non-ASN. Nah, ini acaranya sudah dilaksanakan tadi ya, pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Meskipun banyak dari rekan-rekan yang mengatakan ini hoax ya, bahwa informasi ini tidak didapati pelaksanaan secara resmi. Namun rekan-rekan bisa cek di mapan.menpan.go.id, mengecek bagian pengecekan keaslian surat. Ini kita sudah cek data suratnya memang dinyatakan benar. Baik, untuk berkenaan dengan hasil paparan Zoom ini, karena memang ini dilaksanakan secara tertutup ya oleh PAN RB, karena ini bersifat tentu saja rahasia internal untuk para BKD dan PPK dalam hal penyelesaian rekan-rekan menjadi paruh waktu. Nah, di sini kita dapat juga, walaupun tersembunyi, kita dapatkan juga hasil paparannya sebagai berikut. Nah, ini adalah paparan yang kita dapatkan, ada 2 slide, di mana di atas adalah ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, sedangkan yang di slide kedua adalah mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. Meskipun hanya 2 slide, ini sangat bermakna sekali bagi rekan-rekan semua untuk mendapatkan secercah harapan dan informasi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Berkenaan dengan ketentuan pengadaan, ini sebagaimana diterangkan bahwa P3K paruh waktu adalah pegawai pemerintah ASN ya, pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, ini tetap ya, secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ini kembali kepada Kemenpan RB 16 bahwa ini memang sesuai dengan kemampuan ya, ataupun ketersediaan anggaran yang dimiliki instansi pemerintah itu. Ya, mudah-mudahan saja walaupun ada opsi menggunakan gaji honorer ataupun menggunakan gaji dari upah minimum provinsi, mudah-mudahan tetap mendapatkan gaji yang layak. Nah, jabatan P3K paruh waktu yang diusulkan ini sebagaimana sudah kita ketahui ini untuk semua ya. Ada guru, ada tenaga kesehatan, serta tenaga teknis yang terdiri dari pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Ini adalah sama dengan rekan-rekan yang sudah diangkat semua ya jabatannya. Nah, kemudian dilaksanakan ya bagi non-ASN yang terdata tidak lulus dan tidak mendapatkan mengisi lowongan formasi. Ini jelas. Kemudian selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Jadi ini tetap ada urutan pengangkatan ya. Mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Ini aturan mainnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa pengangkatan P3K ini terpotong ya, di mana pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024. Jadi memang sebelumnya atau sesudahnya nanti tidak akan ada P3K paruh waktu.
Nah, status kepegawaian. Di sini kita lihat P3K paruh waktu ini ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN. Jadi rekan-rekan tetap sebagaimana dijanjikan mendapatkan NIP ya. Kemudian pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik BKN sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi tetap menggunakan aplikasi yang mengarah pada SI-ASN ya, ke BKN. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, ini ada 4 tahap ya. Kita lihat yang pertama. Terkait data tenaga non-ASN. Nah, ini kita lihat kabar baiknya bahwa rekan-rekan mulai dari R berapa saja yang diakui ya. Kita besarkan sedikit. Data tenaga non-ASN ya, di sini disebutkan SI-ASN perencanaan kebutuhan menampilkan data tenaga non-ASN. Jadi nanti dalam aplikasi itu akan ada data otomatis ya yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi yang mereka yang mengikuti administrasi saja atau yang TMS ini tidak masuk ya. TMS tidak masuk. Yang mengikuti tahapan seleksi namun ya belum mendapatkan formasi. Nah, kriteria itu yang masuk adalah yang pertama, non-ASN terdata database BKN mulai dari R1. Nah, R1 ini adalah rekan-rekan yang sebelumnya P1 di tahun 2021 ya. Kemudian yang masuk pendataan ya. Jadi ada juga nanti R1 yang tidak masuk pendataan. Nah, ini yang masuk pendataan mereka dimasukkan ke dalam database ini tetap mendapatkan. Kemudian R2 yang kedua yang masuk pendataan. Kemudian tentu saja R3. Nah, ada R3B. R3B ini adalah kategori yang R3 tidak lulus tahap 1 kemudian mendapatkan kesempatan ikut tahap 2. Mereka tidak lulus juga, ini dapatnya RB. Kemudian R3T ini adalah tampungan. Ini semua masuk dalam pengusulan P3K paruh waktu. Kemudian non-ASN tidak terdata dalam database, tetapi mereka adalah R1 non-pendataan. Ini adalah P1 yang tidak ikut pendataan. Jadi pengakuan mereka lulus P1 dulu masih tetap diakui, atau R2 non-pendataan ini juga K2 namun mereka tidak masuk ke dalam pendataan. Nah, tapi mereka karena memang dianggap sebagai data spesial, baik itu P1 dan K2 ini sebenarnya walaupun tidak masuk pendataan, mereka tetap diakomodir. Dan R4 ya, R4 masuk ya rekan-rekan dalam data pengusulan. Nah, kemudian juga peserta PPG juga R5 diusulkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana tahapan selanjutnya ini panahnya? Pemetaan kebutuhan P3K paruh waktunya di mana instansi pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu pada SI-ASN perencanaan kebutuhan di mana di sana akan ada nomenklatur field-nya adalah nama ya, nama non-ASN, jabatannya apa, kualifikasi pendidikan mereka apa, dan unit penempatan. Jadi udah ada nanti unit penempatan Bapak Ibu. Jika ada non-ASN yang tidak diusulkan ke dalam kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib memilih alasan. Instansi wajib melampirkan SPTJM PPK dengan TTE BSRE. Nah, artinya ini kalau sampai ada yang tidak diusulkan, maka ini mesti ada alasan yang masuk akal. Kemudian jabatan teknis terbatas pada jabatan P3K pelaksana saja. Ya, untuk teknis ya. Nah, ini untuk pelaksana, sama seperti rekan-rekan yang sudah diangkat. Kemudian lokasi kebutuhannya, berarti kalau guru nanti di Dinas Pendidikan, kalau nakes tentu saja di Dinas Kesehatan. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, dari sini panahnya adalah bagaimana penetapan kebutuhan P3K-nya, pengusulannya. Ini sama seperti tadi, bahwa nanti di dalam SISN-nya, Kemenpan RB akan menetapkan, setelah diusulkan ya, menetapkan alokasi kebutuhan P3K paruh waktu bagi setiap instansi itu memuat data jabatannya, ya jabatan itu tadi ya, PLO, pengelola, penata, kualifikasi pendidikannya, S1, SMA, unit penempatannya di mana, dan berapa jumlah kebutuhan yang diberikan kepada instansi itu sesuai dengan usulan yang diajukan. Jadi setelah diusulkan tentu ditetapkan oleh Pan RB sebagai formasi jadi ya. Nah, di sini ya, tahapan keempat, pengisian DRH. Kita lihat. Pengisian DRH paruh waktu ya. Panselnas melakukan pengolahan hasil seleksi kebutuhan P3K paruh waktu. Ya. Di mana instansi pemerintah melakukan pengumuman hasil P3K paruh waktu. Nah, jadi nanti rekan-rekan ini kan tidak tes ya, tidak tes tapi datanya diolah.
diolah dalam hal arti kata tadi sesuai dengan kriteria siapa dulu, siapa kemudian. Nah, artinya usulan itu nanti seharusnya mengakomodir seluruh rekan-rekan dari R1 sampai R5. Nah, nanti baru diumumkan. Nah, setelah diumumkan, baru tenaga non ASN ini melakukan pengisian DRH pada akun SSN masing-masing pelamar. Sayangnya Bapak Ibu di sini tidak ditetapkan ya lini masa, ya belum ada lini masanya. Ini baru tahapan. Barangkali di slide lain itu ada, namun kami tidak mendapatkan ya slide yang berisi tahapan-tahapan ataupun berkaitan dengan lini masa atau jadwal pengusulan dan deadline yang mesti dilakukan oleh Panselda kepada pihak Pan-RB dan BKN. Nah, dari sini panahnya langsung ke sini ya. Nah, ini adalah penetapan NIP paruh waktunya, di mana instansi mengusulkan NIP P3K paruh waktu ini setelah rekan-rekan diumumkan lulusnya di mana ya. Nah, BKN menetapkan Pertek NIP P3K paruh waktu. Nah, ini Bapak Ibu kontraknya ya. P3K, maksud kami PPK menetapkan SK dan pengangkatan P3K paruh waktu dengan perjanjian kerja selama 1 tahun. Jadi kontrak Bapak Ibu yang didapatkan nanti hanya 1 tahun ya. Kita berharap memang tidak ada perpanjangan lagi ya. Namun kita tak dapat pastikan karena memang bisa jadi jika anggaran belum mencukupi, artinya belum dapat diangkat menjadi penuh waktu, maka bisa jadi akan diperpanjang lagi 1 tahun kemudian. Ya, terus berlanjut sampai adanya kelengkapan anggaran ya, sebagaimana disebutkan di sini. Semua mekanismenya adalah dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, demikian Bapak Ibu hasil sementara yang kita dapatkan, dapat kita paparkan pada video kali ini. Walaupun sedikit, saya rasa ini sudah dapat memberikan gambaran kepada kita, terutama pada bagian pertama, yaitu data tenaga non ASN yang diusulkan pada P3K paruh waktu yang akan segera dilakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.